situ ada 7428 dikurang n-nya itu ada 10 jumlah sampelnya dikalikan rata-rata sum y. Rata-rata sum y di situ adalah berapa? 27,2 baru dikuadratkan. Jadi bukan y ujung rata-rata y kuadrat itu bukan yang 7428. Jadi yang dipakai itu 27,2 yang dikuadratkan. Jadi dalam kurung dia. Rata-rata y yang paling ujung itu dalam kurung. Itu cara mengerjakannya. Cuma karena rumus, jadi nggak ditaruh kurung di situ. Bingung kak. 8 dikurang Satu ya. yang dicari apa gimana tadi? Berarti yang hasil itu kan ada paling pojok yang kanan Ini kan itu tuh dikali sama itu sendiri, sama dirinya sendiri. ini kali 7428 Terus itu dikali sama diri. nih apa sih kok ngelek? Ini kah? Coba gini, yang ada pangkat 2-nya terus ada satunya. Ini Iya, tapi n-nya tuh nanti jumlah dari 10-nya kan. Nah, yang dicari Y2 Y2. Nah, terus Y2 ini mana? Kan nih kalau ini kan yang hasilnya kan. Y kecil itu yang hasilnya tadi kan 7. Enggak usah. Nah, itu memang tapi pokoknya yang di itu yang Yang ini 7428 nih 7428 dipangkat dulu kan dikali dulu baru dikali sama 10. Terus yang ini apa? Ini kita kayak Ya, kalau gimana? Ini memastikan aja karena ada kurung-kurungnya. iya pasti udah jelas kak. Kamu aja kan Gimana sih? Jadi untuk yang Y garis itu berarti maksudnya rata-rata Y kan? Oh rata-rata Y. Kan nggak ada dibikin rata-rata y kuadrat. Oh Berarti rata-rata y yang dikuadratkan. jadi 27,2 Kalau bikin sendiri, kalau di sini kalau dikali 10 tadi di kuadrat, hasilnya itu ini hasilnya. Ini bukan ini kan y kuadrat nih. Kan rata-rata y itu cuma kan nggak ada bikin rata-rata y kuadrat. Ini kan itu rata-rata. Iya. Y garis ini mana? Ini ya garis rata-rata y. Ini kan nggak ada dibikin rata-rata y buat. apa bedanya Y kecil sama Y besar? Kalau yang kecil itu masih SMP. iya Itu udah S2. Apa sih? kan yang ini kan yang Y besar yang ini yang berapa? 27,2. Oh my god. Ini kan yang 27,2 kan yang Y besar. Terus yang ini juga nggak? Itu yang mau dicari. Oh ini yang mau dicari nanti Kan sama dengar. nanti kalau misalnya yang NY bertopinya yang ini ya ini dikali dulu baru sama dikali Salah. 10. Ada nggak di situ kamu bikin rata-rata y kuadrat? Kan yang dicari itu cuma rata-rata y-nya doang. Ini tadi doang.
Nah, baru rata-rata Y-nya baru dikuadratkan. Kan itu nanti ada rata-rata Y kuadrat. Oke. Baca Pak. Edu NY kuadrat 27,2 pangkat 2 dikurang N10 kali iya berapa kan apa? Iya betul. Nah, ini garis dulu. Itu garis doang, iya tuh ada garis doang. Yang Y yang paling akhir ini loh. Oh yang paling akhir. Nah, Ini. yang 27,2 itu dikalikan 27,2. Nah terus yang ini juga sama kan? Yang Y besar ini. Nah, Apa sih? Iya kan, ada banget. aku harus apa? Aku harus selesai dulu satuin jadi tahu sampai bawah. Kocak ini. 27,2. Yang satu sumnya kecil kuadrat. Ini jawabannya beda ya. Ini kan sumnya kuadrat nih. Oh, berarti 428,9 sih. Ini 7.420. Iya. Kan Iya, ngebacanya di kurang yang-nya berarti suruh Ini kok minus? kali nah ini gimana? Iya garis nih. Yang ini berarti oh berarti begini. 27,2. Aku sih kuat ya. Dia nggak mau masuk, takut dimarahin Bu Wisnu. Dia takut. Jadi gini gitu. Jadi yang sum jadi sum Y2 itu tadi yang ini yang 7428 ini. 7428. Y yang besar itu kan? Ah iya. Nah, kalau yang Y2 itu yang Y Hah? yang yang Y garis itu yang 27. baru dikalikan 2. Jadi dikalikan diri sendiri. Iya. Nah, terus kan ada N ya. Berarti nanti 10 dikali Iya. yang kuadratnya Iya. gitu. Oke, thank you. Tujuh 428 kuadrat kurang 10 54,5 bodoh 27,2 dulu 10 27,2 dipangkatin jadi 54,5 7428 Gini.
14.856 kurang 14.856 kurang. Tir, hasilmu berapa, Tir? 14.311. Kok 3.000? Apa sih, Bajar? Kok aneh ya? Udah ingat lah, belum bisa kan? Kak, apa ya, aku bingung. Bener nggak ini, Kak? Sepertinya masih salah. Apanya? Kan kalau yang Y yang besar ini kan yang 7428. Ya udah 7428 aja. Ini kenapa dipangkatkan? Karena ada Y ini. Ya, ini kan ada Y pangkat. Iya, baru lihat. Ya Allah, sorry. Oh ya. Terus tapi kalau misalnya Y yang bertopi itu Itu tuh dia rata-rata Y garis. Y garis ini kan, Kak. Ya, di 7,2 itu berarti pangkatnya. Oke, pas ya, Jadi Kak. salah kak tadi. Betul. Astaga. Aku pastikan dulu loh, aku suruh mengerjakan dulu. Iya, aku hasilnya jelek banget ya tadi. Kamu hasil yang pertama yang penting berapa? 6,883. Yang itu yang mencari sumnya di mana? Sumnya Kayak anomali. Iya, berapa? 6,883. Aku Iya. 9,6. Kok bisa? Kamu sebenarnya salah prioritasin kali ini. Harusnya kamu kali ini dulu. 10-nya itu dikali 5. 10-nya itu dikali 5 4,5 kan? Ya Allah. Berarti ini salah. Ada lagi. Selisih satu aja tadi. Kan Yang lain. kuadratnya 54,5. Hasil kuadratnya 27,2 itu 54,5. Aku pakai Kamu kan aja 27,2 kali 2. Nah, ini anomali. 27,2. Kali 27,2. Oh iya, Nah, ya aku baru ingat. Thank you. Aduh, nggak boleh. Oke, waktunya udah habis. Jadi kalian yang bingungnya di mana yang dulu nih? Gimana tuh aku? Udah habis waktunya. Jadi kalian bingungnya mana nih yang belum selesai ngitung nih? Bingungnya di mana? Sudah bang. Substitusinya kah atau pembuatan tabelnya kah? Atau gimana? Yaudah, kalau aman kita lihat 739. 739,84 ya juga sih enak pakai Excel anjir. Kreatifan kah? 7428 kurang berapa? Yang Pertama udah 9,6. oh iya. Ya maaf. Dapatkah poin? Ya aku paham loh. Jadi beri aku poin. selagi kita dapat
9,6, sum X kecil, sum X1 kecil, sum X1 kecil kuadrat itu 12,9 dan seterusnya. Oke, setelah kita udah dapat nilai kode terkecilnya, selanjutnya kita akan menghitung selanjutnya kita menghitung nilai koefisien regresi parsialnya yang B1 dan B2-nya. Kasih waktu 5 menit nih. Ayo, B1 B2-nya 5 menit dari sekarang. Ayo, pakai data hasil Ini regresi parsial. sekarang koefisien regresi dari masing-masing variabel. Ada B1 dan B2. Perhitungan pertama yang untuk produk tadi udah selesai, habisnya ngitung koefisien regresi yang B1 B2 ini tinggal masukin aja sih angkanya. Iya, baru cari nilai konstantanya terakhir. Oke, mulai dari sekarang sampai 12.30. Pakai mouse saja. X 12 1 dikali X Empat dua dua 12,1 dikali X1 Y 9,8 kurang iya lagi X1 X2 2,3 X2Y 14,6 dibagi X2 1 12,9 X222 12,1 X1 X2 23 2,3 2 Sudah. Loh, catat dulu namanya nih. Iya udah. Nanti kalau bisa beli salah kan ya ayam. Gede minus sih. spesifik. Itu 5,29 kamu ambil dari mana sih tuh? Apa itu? Ininya. Pakai nilai ini sih. Iya, ngambil dari nilai ini. Ini kan yang mana? B1-nya tuh 0,6. tiga
9,8 X1Y berapa? 12,9 156 Kejadian pelatihnya mana? Ayo coba kamu lah. Soalnya belum ada yang dari Oke, pen. berapa sih deh? Yang B1 0,56. Apanya? Enggak, hitung apa dulu? Enggak ada. biasa iya Pakai X. X1 12,9. Oke, waktunya udah habis. Salah kayaknya. Kayaknya salah deh. Apa? Udah mendekat. mana hasilnya Jadi ini hasil perhitungannya ya. Boleh screenshot buat dipelajarin. Nah, baru nanti di kelas. Oh, 0,53 udah berarti ya? Ya, di sini ada hasil dari nilai koefisien regresi dari variabel 1 dan variabel 2. Nah, di sini ada nilai bebas ini adalah sebesar 0,563 dan bilangan itu sebesar 1,099 dan nilai konstannya next. Nah, nilai konstannya adalah minus 12. Ya. Salah. Oh. Ini hasilnya. Kemudian dibentuk model persamaan regresinya. Jadi model persamaan regresinya adalah yaitu I sama dengan nilai konstannya adalah minus 13,783 tambah B1-nya itu atau koefisien regresi satunya itu 0,563 X1 karena X kita belum mengasumsikan naiknya berapa dan juga B2-nya atau koefisien regresi 2 itu sebesar 1,009. Oke, jadi ini adalah
model regresi berganda dari hasil perhitungan menggunakan metode kode terkecil gitu loh. Jadi step-stepnya seperti yang kalian kerjakan tadi, dibuat dulu tabel-tabelnya, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Setelah cari nilai rata-ratanya, kita cari nilai kode terkecilnya berapa. Setelah dapat nilai kode terkecilnya, baru kita cari tahu nilai koefisien regresinya dari masing-masing variabel. Jadi makanya ada B1, B2, kalau misalkan kalian pakai 3 variabel ya sampai B3, B4 dan sampai sebanyak mungkin kalau tergantung variabel yang kalian gunakan. Setelah cari nilai koefisien regresi, terakhir kita cari nilai konstantanya dari hasil perhitungan nilai koefisien regresi dari kedua variabel. Kita cari nilai konstannya, kemudian dibentuk dalam persamaan regresi berganda seperti yang ada di slide itu. Nah, dari persamaan regresi berganda yang udah kita hitung tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi di sini bisa kita interpretasikan bahwa karena nilai A atau konstantanya sendiri 13,783, maka bisa dikatakan bahwa jika jam kerja pegawai yang adalah variabel S1-nya dan jam kerja mesin yaitu kerja variabel keduanya bernilai 0, nah maka estimasi besarnya pajak tertunda adalah sebesar negatif 13,783. Seharusnya 13,783. Nah, untuk nilai B1-nya sendiri yaitu jadinya adalah hubungan antara jam kerja pegawai dan pajak tertunda. Nah, jadi jika jam kerja mesin adalah konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja pegawai sebesar satu satuan akan meningkatkan pajak tertunda sebesar 0,563 atau tadi kalau dibuatkan jadi 0,564 satuan. Nah, untuk nilai B2 sendiri, nah karena dia positif, maka di sini jika jam kerja pegawainya itu konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja mesin sebesar satu satuan, maka akan meninggalkan pajak tertunda sebesar 1,9 satuan. Jadi dari sini misalnya kalau diimplementasikan kita misalnya mengetahui jam kerja pegawainya 8 jam, nah itu bisa langsung dipakaikan bersama ini dan kita hitung berapa sih estimasi dari besarnya pajak yang tertunda. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Masih ada bingung tentang perhitungan tadi? Paham. Kalau ditanya lagi, paham nggak? Paham. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya yaitu persamaan normal. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak yang pas kita hitung. Kalian pernah nggak di SNMPTN pasti ada hitung persamaan kan? Yang persamaan 1, persamaan 2, terus lagi yang di surat lagi gitu lah pokoknya. Nanti kita langsung contohin aja. Jadi untuk persamaan normal sendiri kita itu membuat 3 persamaan, yang mana di sini persamaan satunya itu untuk sigma y. Dia bentuk persamaannya seperti ini, bisa kalian lihat aja dulu, nanti kita langsung coba ke prakteknya. Nah di sini kita akan buka contoh kasusnya sama ya. Untuk kasusnya sendiri itu sama kayak yang sebelumnya, yang kode kasusnya. Jadi untuk yang di persamaan normal sendiri kita harus membentuk persamaannya dulu. Jadi ada 3 persamaan.
Oh iya dulu. Semuanya. Iya. Ini adalah bentuk dari persamaan normalnya. Di sini kita cari ada 3 persamaan normal. Ada dari sub Y, terus juga ada sub X1 dan Y, dan juga ada sub X2 dan ke Y. Nah di sini ada bentuk persamaan normalnya. Ada 3, seperti ada di share screen. Setelah kita bentuk persamaan normalnya, lalu kita melakukan perhitungan kok alamat sih? Oh, Ini kalian nggak perlu hitung manual, kita jelasin aja karena waktunya nggak cukup. Tapi kalian sambil pahamin ya, Iya. dan jika rumus dan cara menghitungnya itu bagaimana. Step-stepnya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, ada sesuatu yang harus dipahami dulu untuk step pengerjaannya. Dikirim di grup kelas, cek grupnya. Oke, bisa dilihat di grup. Kemudian untuk kasusnya sendiri kita punya 2 variabel prediktor, yaitu maksudnya variabel independen, jadi ada X1 sama X2. Nah, untuk regresi berganda-gandakan 2 variabel independen, maka sama kayak tadi yang kuadrat kecil, maka kita harus mencari koefisien regresinya, yaitu B1, B2 dan juga nilai konstantanya. Nah, untuk modelnya sendiri dia itu sama kayak yang di kode terkecil. Soalnya ini kan regresi berganda ya. Jadi di topik sama dengan A atau konstanta ditambah B1 kali X1-nya dan juga ditambah B2 dengan X2-nya. Jadi di situ kita pakai metode persamaan di mana kita kan tadi udah dijelasin kalau misalnya kita membuat 3 persamaan normal. Nah, 3 persamaannya itu yang ada di gambar kedua yang aku kasih di grup. Jadi itu ada 3 persamaan normal. Jadi ada persamaan 1, 2, dan 3, di mana nanti kita akan hitung untuk persamaan 1 dan persamaan kedua, yang mana kita akan menghasilkan persamaan keempat. Lalu juga kita menghitung persamaan ke 1 dengan persamaan ketiga, dan itu jadi untuk yang persamaan 1 sama persamaan 2 kita itu menghilangkan nilai A dengan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk yang di bawah yang persamaan 1 sama persamaan 3 itu kita menjumlahkannya juga. Jadi intinya itu yang di garis bawah ini dia mencari nilai konstantanya, caranya seperti itu. Nah, setelah didapatkan persamaan 4 sama persamaan 5-nya, nanti kita hitung lagi yang 4 sama 5 ini untuk mencari B1, sehingga nanti juga menghasilkan persamaan 6 untuk memperoleh B2-nya, sehingga kita bisa mendapatkan model regresinya. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri itu udah ada di slide. Jadi kan kalau yang dari gambar yang aku kasih di grup itu persamaan 1 persamaan 2. Itu maksudnya itu kayak yang ada di sini.
eh, nilai A, caranya itu kita di sini persamaan satunya dikurang dengan persamaan 2. Tapi di sini karena kita menolakkan nilai A-nya, maka kita yang di persamaan 1 itu dikali dengan negatif 441 dan juga persamaan 2-nya kita kalikan dengan 10. Sehingga didapatkan persamaan 4 yang dimana persamaan 4 itu hasilnya ada 98 sama dengan 129 B1 ditambah 23 B2. Untuk cara menghitungnya sendiri, kalian bingung nggak ini dapatnya dari mana? Ini jujurnya aku agak bingung ngejelasinnya karena di sini nggak ada papan tulis. Jadi pokoknya dari 3 persamaan ini kan kita harus bentuk dulu ya 3 persamaannya di sini. Dan terus tuh kita akan mencari nilai kelas kakak, bentuk konsentrasi yang B1, B2 dengan cara seperti yang di step 2 dan step 3, yaitu caranya tuh bisa yang kayak gini kan di 1 dikurangin 2 gini ya, persamaan 1 dikurangin persamaan 2, tapi yang persamaan 1 tuh dikalikan dengan negatif 41, tapi caranya tuh juga bisa kalian balik, jadi yang di atas tuh yang persamaan 2 terus tuh dikurangin dengan persamaan 1 tapi dia nggak pakai negatif. Dia tuh kalau bentuk yang kita biasa ngitung di sekolah itu kayak gini yang dikali gitu loh. Aduh.
Sampai